Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 8 SMA N1 Hilirang Gumanti, Kabupaten Solok. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Elva Yanti, guru matematika SMA N1 Hilirang Gumanti. Assalamualaikum Bu Elva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Elva? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Bu Elva, saya mohon waktunya sebentar kepada Ibu karena saya akan melakukan percakapan observasi sebelum nanti saya melakukan supervisi akademik ke dalam kelas dan akan melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Ya, di mana tujuan supervisi ini dilakukan karena untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Nah, kenapa kita melakukan percakapan observasi sebelum Ibu masuk ke dalam kelas? Agar Ibu lebih siap dan mungkin lebih percaya diri sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid nantinya. Kita mulai saja Ibu. Ya. Untuk percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Elva. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Elva capai nantinya? Ya. Baiklah Ibu, adapun tujuan pembelajaran yang sudah saya tuliskan di sini, yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu membuat model matematika dalam materi matriks berordo 3x3. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks 3x3 dengan baik. Oke, baik Elva, berarti ada dua tujuan yang ingin Ibu Elva capai di sini. Yang pertama itu nanti peserta didik mampu membuat model dari matriks berordo 3x3 dan peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks berordo 3x3. Betul Bu? Iya. Oke, baik Bu. Kira-kira area pengembangnya ingin Ibu capai nanti apa? Ya, baik Ibu. Adapun area pengembangan yang hendak saya capai, yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi matriks berordo 3x3 secara jelas dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiganya, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi peserta didik yang memiliki keberagaman kemampuan. Oke, baik, berarti ini area pengembangannya ada 3 ya Bu. Ibu ingin mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi kepada emosional. Begitu Ibu ya? Iya. Sosial emosional peserta didik. Oke. Baik Ibu, kira-kira untuk strategi yang akan Ibu gunakan di dalam kelas misalnya seperti media, metode yang akan Ibu gunakan nanti seperti apa? Iya, baik Ibu. Di sini untuk strategi yang dipersiapkan, yang pertama untuk saya menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian saya memberikan contoh nyata agar peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang mana berkaitan dengan materi ordo 3x3 dengan baik. Kemudian saya menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian sedangkan modal pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu dengan PBL atau berbasis masalah. Dan untuk metodenya di sini saya menggunakan dengan cara diskusi berkelompok, tanya jawab dan penugasan. Sedangkan media yang untuk yang saya gunakan nanti itu ada nanti LKPD, kemudian nanti berupa PowerPoint dan juga ada laptop kita. Oke.
Baik, berarti nanti Ibu Elva akan dalam pembelajaran nanti model yang digunakan itu model pembelajaran based learning, Ya. problem based learning (PBL) ya Bu. Ya. Kemudian metode yang akan Ibu pakai nanti diskusi tanya jawab begitu, Ya. dengan medianya LKPD dan PowerPoint ya Bu ya. Oke, kira-kira kapan ini Bu Elva akan melaksanakan pembelajaran di kelas gitu? Yaitu hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Ya. sekitar jam 5.67. 567. Iya. Oke. Kalau boleh tahu Ibu itu di kelas berapa ya Bu? Di kelas 11 kelas CF. Kelas 11 kelas Oke. Baik Bu Elva, berarti nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu yaitu di kelas KCF hari Kamis tanggal 19 Oktober jam 5.67 ya Bu ya. Oke. Baik Bu Elva, nanti setelah melakukan percakapan pra observasi ini kita akan melakukan observasi yaitu pada hari Kamis di kelas 11 KCF, dan setelah itu nanti Bu kita akan melakukan namanya percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nanti beliau akan berkunjung pada tanggal 24 Oktober ini. Oke Bu Elva, dari percakapan kita sejauh ini kira-kira apa yang sudah Ibu Elva dapatkan begitu? Baik Ibu, dari yang sudah saya dapatkan dari hasil percakapan kita tadi, yang pertama di sini saya mungkin mendapatkan gambaran apa yang saya gunakan nanti. Ya. Kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan mungkin dari sekarang. Kemudian saya juga punya gambaran untuk percakapan hari ini. Oke, baik Bu Elva, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu nanti di kelas saat saya melakukan observasi. Iya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bu Elva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Demikianlah percakapan pra observasi kali ini. Sampai ketemu di observasi dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, baiklah kita membaca basmalah. Baiklah anak, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Afi, Alfanina, Irtia, Jumato. Baiklah anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, di mana kemarin kita sudah masuk ke operasi aljabar dalam bentuk materi ya. Dan itu sudah ada tiga bab di sana, ada perkalian, ada juga mengenai apa lagi kemarin? Menyelesaikan masalah ya. Itu dengan ada determinan ya, determinannya ada ordo 2 kali 2 dan ada 3 kali 3. Baiklah Anda semuanya, kali ini ada pun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu kita masuk ke kita akan membuat suatu model pembelajaran, di mana model pembelajaran kita yaitu dengan menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu dengan berupa sebuah soal cerita, kemudian kita ubah dia ke dalam bentuk matriks ya, kemudian juga bisa kita cari dalam bentuk determinannya seperti apa nanti ya. Nah, sebelumnya Ibu mengingatkan kembali, masih ingat gak pelajaran kita waktu yang minggu kemarin? Masih ingat gak cara menentukan determinan yang berordo 2 kali 2? Masih ingat? Dan sekarang kita akan melihat untuk
D. Dx kita dapat 8, D kita dapat 4. Jadi hasil akhirnya 2. Dari hasil X yang kedua, kita akan membeli 5 buah risol ini dengan harga 10.000. Berikutnya Y. Y ini untuk mencari hasil pisau, yaitu hasil akhirnya 10. Berarti hasil satu buah pisau ini 10.000. Langsung Z. Ini rumusnya DY per D. DY 10, D kita 4. Jadi 5 itu jadi sama dengan 2.500. Dari 2.500 ini kita dapat membeli pisau 4 buah. 2.500 kali 4 sama dengan 10. Berikutnya Z. Z adalah untuk lambang berisi. Rumus Z kita dapat sama dengan DZ per D. DZ kita dapat 16, D kita 4. 16 per 4 sama dengan 24. Dari hasil Z ini kita dapat membeli 5 buah. Jadi 4.000 dikali 5 sama dengan 20.000. Setelah mengetahui harga-harga dari risol pisau dan berisi, kita dapat mengetahui apa-apa saja yang dapat dibeli oleh Naila dengan uang 40.000. Yaitu 5 buah risol sama dengan 10.000 ditambah 4 risol ditambah 4 pisau yaitu 10.000 ditambah 5 tahu isi sama dengan 20.000. Jika dikatakan seluruhnya sama dengan 50.000. Apakah teman-teman dapat apakah teman-teman yang belum mengerti atau ingin bertanya, silakan. Ada mau ditanyakan gimana? Silakan kelompok lain yang masih bingung atau mau bertanya, silakan. Tidak ada malu-malu. Ini mana ya? Berpakai ke bahasa Indonesia. Mungkin ada kelompok 1 yang mau bertanya, silakan. Kelompok 3. Nah, silakan menanggapi hasil presentasi atau diskusi kawannya. Gimana yang sudah mengerti atau sudah paham? Pada dasarnya silakan. Itu di determinan A itu kan ordernya 3. Order 3. Ya. Jika 8 tambah 12 tambah 2 harusnya
warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Henry Wijayanti pada percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih bersama Ibu Elva Yanti dan Bapak pendamping praktek Bapak Yulfi Arwinto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Elva. Baiklah, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu Elva. Ya. Pada percakapan kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya observasi kelas yang telah berlangsung hari Kamis kemarin? Baik Ibu, mungkin ketika pembelajaran berlangsung waktu hari Kamis kemarin, itu saya agak merasa tegang ya Bu ya, karena baru pertama kali diobservasi gitu ya. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik juga. Oke, baik. Berarti merasa tegang ya Bu karena mungkin belum terbiasa. Iya. Baik Bu, untuk pertanyaan kedua, kira-kira bisa tidak Ibu menceritakan kembali gitu area pengembangan yang telah Ibu lakukan atau mungkin langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan di saat observasi di dalam kelas? Oh baik Ibu. Kembali saya ulang untuk areanya. Kemarin kan saya menggunakan kepada anak itu mengembangkan kemampuan intelektual anak itu dengan menggunakan materi matriks kemarin ya Bu ya. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi peserta didik. Kemudian juga menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Kemudian untuk langkah-langkahnya, kemarin saya membagi kelompok dalam pembelajaran. Di mana untuk pembagian kelompoknya kemarin jumlahnya agak banyak gitu ya Bu ya, sehingga anak-anak ada yang belajarnya serius, ada yang tidak gitu. Jadi ada yang bermain juga gitu. Oke. Baik, berarti kemarin Ibu Elva sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Ibu menggunakan metode itu diskusi kelompok ya Bu? Diskusi kelompok. Ya, cuma jumlah kelompok, jumlah siswanya banyak, jadi mereka tidak fokus begitu ya Bu ya? Iya. Oke, kira-kira menurut Ibu sejauh yang sudah Ibu lakukan kemarin, apakah itu area pengembangan yang ingin dicapai itu sudah berhasil apa belum? Untuk areanya kemarin Ibu ya, itu sudah berhasil saya laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tetapi ada sedikit kekurangan gitu Bu. Anak kurang aktif. Kira-kira apa tuh kekurangannya Bu? Kekurangannya kemarin itu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif gitu Ibu. Oke, berarti siswa kurang aktif gitu dalam berdiskusi kelompok ya Bu? Iya. Oke. Kira-kira untuk mengatasi hal tersebut, apa langkah-langkah yang sudah terpikirkan oleh Ibu gitu untuk mengatasi gitu? Mungkin di sini saya akan membagi kelompok siswa itu nanti berdasarkan dengan gaya belajarnya Ibu ya. Di sini mungkin dengan gaya belajarnya kinestetik, visual atau auditory gitu, sehingga anak akan lebih nyaman gitu dalam belajar. Dan mungkin saya akan menyesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut, mungkin dengan cara memberikan sebuah pertanyaan
agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas nanti. Oke, baik, berarti Ibu sudah menemukan solusi dari apa yang Ibu hadapi waktu observasi kemarin, itu berarti akan melaksanakan pembelajaran berdasarkan gaya belajar anak gitu, Iya. sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, kira-kira kapan ini Bu Elva akan mengeksekusi atau melaksanakan atau menindaklanjuti ini gitu? Kapan kira-kira akan Ibu laksanakan ini? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan Ibu ya. Insya Allah mungkin secepatnya gitu. Secepatnya Ibu ya. Iya. Oke, baik Bu Elva, terima kasih atas bincang-bincangnya pada pasca observasi kali ini. Saya tunggu cerita selanjutnya Bu Elva setelah nanti Ibu melakukan tindak lanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Saya akan tunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu Elva. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah percakapan pasca observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.